Sallallahu
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi ja'in nabi wa alihi wa sahbihi amma ba'du. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa sama-sama duduk di majelis taklim yang setiap malam Jumat yang kita adakan. Alhamdulillah, malam ini adalah malam pembukaan. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik dan hidayah untuk selalu meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pandangan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam lalu juga kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar hadirin, yarhamukumullah. Bagaimana biasanya kita setiap malam Jumat membaca kitab Al-Adhkar dari Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Yang mana kita sudah sama-sama ketahui bahwasanya Imam Nawawi adalah seorang ulama yang mumpuni dari setiap bidang ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ilmu fikih ataupun ilmu tafsir
atau bahkan ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya. Beliau setiap mempunyai atau ada satu prinsip ilmu, beliau selalu tulis atau beliau karang di dalam ilmu tersebut. Semoga dengan keilmuan dan keberkahan yang beliau miliki, kita mendapatkan keberkahan-keberkahan dan kemanfaatan apa yang beliau selalu dituliskan di dalam kitab-kitabnya beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin, yarhamni yarhamukumullah. Lanjutkan kita di dalam pembahasan, yaitu kita masih bahasan tentang masalah azan dan qomat. Artinya masih dalam sesi azan dan qomat. Yang mana kita sudah sampai kepada perkataan Imam An-Nawawi, yang mana beliau mengatakan rawaina fi kitab Ibnu Sunni, beliau meriwayatkan dari kitab Ibnu Sunni, bagaimana Ibnu Sunni adalah memang pegangan daripada kitab Al-Adhkar ini. Karena banyak sekali Imam Nawawi meriwayatkan dari kitab Ibnu Sunni. Ini kitab Ibnu Sunni ya amal yaum wa lailah. Amalan-amalan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad dari pagi sampai ke malam. Ibnu Sunni pun meriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'al muadzina yaqulu hayya 'alal falah qala Allahumma ij'alna muflihin. Kata Sayyidina Muawiyah, Rasulullah SAW itu kalau dia mendengar wong yang mengumandangkan adzan, kita ingat sama-sama. Nabi Muhammad seumur hidupnya tidak pernah azan. Artinya dia yang mendengar azan. Entah itu Sayyidina Bilal bin Rabah ataupun Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Sedangkan Nabi Muhammad SAW seumur hidupnya tidak pernah azan. Tidak pernah azan. Karena apa? Karena ada konsekuensinya. Alhamdulillah min dzalik. Karena kalau seandainya Nabi Muhammad SAW mengumandangkan azan, otomatis seluruh orang yang mendengarkan azan Nabi Muhammad hukumnya wajib untuk mendatangi suara Nabi Muhammad SAW. Wajib untuk melaksanakan sholat pada saat itu juga. Kenapa? Karena ini ada perintah Nabi. Sedangkan perintah Nabi hukumnya adalah wajib. Makanya dalam hidup Nabi Muhammad tidak pernah mengumandangkan azan. Dan di sini Sayyidina Muawiyah menceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW mendengar azan, beliau ketika yang muadzin itu mengucapkan hayya 'alal falah, lalu Nabi Muhammad SAW membacakan doa Allahumma ja'alna muflihin. Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang beruntung. Karena kan kalimatnya hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah artinya ayo, marilah kita kepada keberuntungan. Kita kepada kesuksesan. Ya, artinya kalau seandainya kita mendengar seorang yang muadzin itu mengumandangkan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, artinya kita lagi diajak untuk mendatangi atau mendapati kesuksesan atau keberhasilan di dunia dan di akhirat pasti. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan ketika kita mendengar kalimat tersebut, kita ucapkan Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beruntung. Wa rawaina fi Sunan Abi Dawud, dan juga Imam Nawawi meriwayatkan dari Sunan Abu Dawud an rajulin, dari seorang laki-laki, an Syahr bin Hausyab an Abi Umamah atau an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari sebagian sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kalau di dalam pembahasan tentang ilmu mustalahul hadis, ilmu hadis, kalau di dalam riwayat hadis itu tidak disebutkan nama sahabat nabinya, itu tidak ganti masalah. Dan bagaimana di sini disebutkan an ba'di ashabin nabi, dari sebagian sahabat nabi. Tidak disebutkan nama, Pengaruh tidak di dalam riwayat, tidak pengaruh dalam riwayat. Yang penting yang tidak disebutkan adalah sahabat Nabi. Kenapa? Karena menurut kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat Nabi kulluhum ulul. Riwayat hadisnya mereka itu selalu diterima. Siapapun itu, tanpa memandang dia baru masuk Islam ataupun dia sudah lama
masuk Islam. Yang penting mereka itu mempunyai predikat seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat Nabi tadi itu menceritakan bahwasanya Anna Bilal akhadhal iqamah. Sayyidina Bilal bin Rabah itu mulai membacakan qomat. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Pas ketika kalimat qad qamatis shalah, Sayyidina Bilal mengatakan qad qamatis shalah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika beliau Nabi Muhammad mendengar kalimat qad qamatis shalah dari Sayyidina Bilal bin Rabah, Nabi Muhammad mengatakan aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Artinya semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menegakkan ini salat dan melestarikan atau mengistiqomahkan pelaksanaan ini salat ini. Artinya ini doa dulu yang perlu kita amalkan setiap kita mendengarkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Lalu kita jawab aqamahallahu wa adamaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mendirikan, tetap melaksanakan, tetap melestarikan, tetap mengadokan yang namanya pelaksanaan salat ini. Karena repot juga, naudzubillah min dzalik, kalau seandainya pelaksanaan salat itu sudah ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ada yang salat. Sudah. Kalau sudah ada kata yang sholat di atas muka bumi ini, naudzubillah min dzalik, berarti itu sudah jadi tanda besar hari kiamat akan terjadi. Nah, dari sini pun kita dapat pelajaran bagaimana yang kita dapatkan dari guru-guru kita, yang mana ketika qomat atau mukim yang mengucapkan qomat itu setelah sampai kepada qad qamatis shalah, nah dari situlah kita disunahkan untuk tegak. Disunahkan baru kita disunahkan untuk tegak dan merapatkan barisan. Ketika kapan? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Waqala fi sa'il al-faz iqamah kana fi hadis Ibnu Umar bil adzan. Wa rawaina bi kitab Ibn Sunni an Abi Hurairah annahu kana idza sami'a al-mu'adzin yuqimu yaqulu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah salli ala Muhammadin wa atihi fu'lah yaumal qiyamah. Beliau meriwayatkan dari hadis yang lain pun dari kitab Ibn Sunni juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Abu Hurairah kalau dia mendengar yang azan itu mengumandangkan qomat, ini juga kita harus jadikan catatan. Yang azan itu sami'al muadzina yuqimu. Ketika dia mendengar orang yang azan itu mengumandangkan qomat. Jadi yang sunnahnya itu kita bisa jadi dapat pelajaran. Yang sunnah itu yang qomat itu adalah yang azan. Yang qomat itu adalah yang azan. Yang qomat adalah yang azan. Karena dari sini Nabi Sayyidina Abu Hurairah mendengar ketika wong yang mengumandangkan azan itu mengumandangkan qomat, ketika Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatul qa'imah, maka beliau mengucapkan shalli ala Muhammadin wa atihi su'lah wa yaumal qiyamah. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan berikanlah apa yang pintaannya beliau di hari kiamat. Faslun. Idza sami'al mu'adzina aw al-muqim wa huwa yusalli lam yujibu bis-shalah. Ini pembahasan yang baru. Bahasan yang mana kalau seandainya kita mendengar wong yang mengumandangkan azan atau yang mengumandangkan qomat, kan tetap disunahkan kita untuk menjawab azannya dia atau menjawab qomatnya dia. Nah, sedangkan kita yang mendengar ini tadi wa huwa yusalli dalam keadaan salat. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau misalkan ada wong yang azan, ada wong yang qomat, tapi kita dalam keadaan yusalli, dalam keadaan salat. Apa yang harus kita lakukan? Lam yujibhu fis shalah. Lam yujibhu fis shalah. Dia tidak boleh. Dia tidak ada menjawab azannya dia atau qomatnya si yang mukim itu di dalam keadaan salat. Artinya dalam salat selesailah salatnya kita. Tidak perlu kita nak menjawab azannya muazzin ataupun iqamatnya si muazzin itu tadi. Kecuali kalau seandainya fi idza sallama minha ajabahu kama yujibuhu man la yusalli. Kalau selesai kita salat tadi.
Sudah selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, baru kita menjawab azan yang tadi kita dengar. Kan sudah selesai azannya dia, tidak apa-apa. Jadi menjawabnya itu setelah kita selesai sholat, bukan pas waktu kita lagi dalam keadaan sholat. Kan sudah selesai, walaupun sudah selesai. Walaupun sudah selesai, tetap disunahkan kita untuk menjawab. Kalau kita dalam keadaan di dalam sholat. Kalau ajabahu bis sholat kariha, walam tabtul sholatu. Walaupun kalau seandainya kita jawab azan ketika kita sholat tadi itu dengan azan, kita jawab itu azan, ya makruh. Minimal makruh hukumnya. Penjawabannya kita bukan sholatnya kita. Jawaban kita dengan mendengarkan sholat, mendengarkan azan, kita dalam keadaan sholat itu hukumnya makruh, walaupun tidak membatalkan sholatnya kita. Wahakadha idza sami'ahu wa huwa 'alal khala la yujibuhu fil hal. Apalagi kalau seandainya kita dalam keadaan di WC. Kita dalam WC, ada orang azan. Kita dalam WC, orang lagi istiqamat. Kita jawab apa tidak? Tidak dijawab. Jangan kita jawab. Apalagi itu dengan sengajanya dosa kita bisa-bisa. Karena kita telah menempatkan sesuatu yang azim, sesuatu yang mulia di tempat yang tidak dimuliakan oleh Allah SWT, yaitu di dalam kamar mandi. Lam yujibu fil hal. Jangan jawab pada saat itu juga. Kapan? Fa idza kharaja ajabahu. Kalau dia sudah keluar dari kamar mandi, baru dia menjawab azan. Fa amma idza kana yaqra Qur'an aw yusabbih aw yaqra haditsan aw ilman akhar aw ghaira dzalik fa innahu yaqta'u jami'a hadha wa yujibu al-mu'adzina thumma ya'udu ila ma kana fi. Beda halnya kalau seandainya kita lagi dalam keadaan baca Al-Quran, kita dalam keadaan mendengarkan hadis, atau kita dalam keadaan majlis taklim, belajar ilmu, atau lagi belajar di dalam kelas. Ini menurut Imam Nawawi, maka dionya harus berhenti. Fa'innahu yaqta'u. Berhenti. Harus berhenti, stop dulu. Kalau lagi baca Al-Quran, stop dulu. Tentu khusus untuk Al-Quran, cari tempat yang paling tepat untuk kita stop. Nah, boleh juga kita nyetop masing-masing di dalam pertengahan ayat, nggak boleh. Kita cari tempat yang paling pantas. Kalau misalkan ayat tadi panjang, kalau ayat tadi pendek, al-kuliha, wad-duha, wal-laili idza saja, sudah berhenti dulu. Habis itu kita menjawab azan. Kita diwajibkan untuk menyetop apa yang kita lakukan. Jadi itu termasuk lagi tadi dalam keadaan baca Al-Quran, apalagi kalau kita baca dalam keadaan baca tasbih, atau lagi dalam keadaan baca hadis Nabi Muhammad SAW, atau lagi belajar, berhenti, wa yujibul muadzin, dia harus menjawab azan tadi itu. Summa ya'udu, lalu kemudian baru mulai lagi apa yang dia sudah berhentikan tadi itu. Ngapa? Di anal ijabata tafut. Karena menjawab azan itu bisa terlewatkan. Bisa terlewatkan arti waktunya tertentu. Waktunya terbatas. Waktunya pendek. Makanya kita diutamakan untuk menjawab azan. Lalu kemudian kita mulai lagi pelajarannya kita. Mulai lagi pembacaan Al-Quran ataupun hadis. Wa itu lam yutabi'u hatta faraghal mu'adzin yustahabu ayat tadarakal muta'abah malam yatil faslu. Ataupun misalkan di pertengahan itu sudah hampir habis, baru bisa menjawab azan itu setengahnya. Tidak bisa sepenuhnya kita menjawab, tapi di pertengahan tidak apa-apa lah. Kita tinggalkan itu menjawab azan, lalu kemudian kita susul atau kita sempurnakan penjawaban azan itu kalau memang tidak baca di stop atau tidak baca diberhentikan di saat-saat yang tertentu. Inilah yang perlu kita perhatikan. Ini pendapatnya Imam Nawawi. Jadi pendapatnya Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar ini berhenti dulu. Lalu kemudian baru mulai baru kita berhenti jawab azan, lalu kemudian kita baru mulai pelajaran ataupun kajian ataupun majlis atau baca Al-Quran kita tadi. Tapi kalau seandainya kita dalam keadaan sholat, nggak boleh kita berhenti. Sholatnya kita nggak boleh kita potong, nggak boleh kita stop. Tetap kita sholat. Dan kapan jawab azannya? Jawab azannya pas selesai daripada sholatnya kita. Ini penjelasan daripada Imam Nawawi
tentang masalah pendengaran azan atau menjawab kemandangan azan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah agar selalu melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'in ala umur dunia din. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin shadiqul alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik, ya. Mana dengan keadaan inilah kita bisa terus-menerus menjadi orang yang tambah baik, ya. Tidak lain Allah Subhanahu wa taala berikan ini karena Allah Subhanahu wa taala masih menunjuk kita nikmat taufik, hidayah, inayah. Mana dengan nikmat inilah kita bisa hadir lagi di majelis ini. Ya, tanpa taufik, tanpa hidayah yang Allah berikan, kita tidak mungkin bisa kumpul sekarang ini. Ya. Makanya dengan adanya nikmat ini, hadis, ya, tampaklah nikmat tersebut. Macam mana cara nampaknya? Yaitu dengan senang dan semangat untuk hadir daripada majelis ini. Ya, ini nikmat, majelis ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan nikmat ini tampaklah nikmat tersebut dengan senang dan semangat untuk hadir ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan terus nikmat. Sebagaimana Allah katakan, "In syakartum la azidannakum wa in kafartum in azabi lasyadid." Kalau kalian syukur nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Kalau kalian mengkufuri, azab Allah sangat pedih. Dan pertama kali azab yang Allah akan berikan kepada orang yang mengkufuri nikmat, raf'an nikmah, diangkat nikmat tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan lagi, maka kita tidak bisa mendapatkan nikmat itu lagi. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita baca daripada maulid, salawat, menjadi kita orang yang dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi syafaat untuk kita kelak dan bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Sebagaimana yang telah kita baca kemarin daripada kitab Aqidatul Awam, ya. Mungkin kita lanjut lagi daripada pembahasan penjelasan masalah para nabi dan rasul. Apa yang dibahas daripada para nabi dan rasul? Faslus tsani, bab yang kedua fil anbiya war rasul alaihim salatu wassalam, menjelaskan masalah Nabi dan Rasul. Apa saja yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul. Al-wajib bihaqqihim, al-jaiz bihaqqihim, ismatihim, al-mustahil bihaqqihim, adaduhum, al-mazkur bil Quran. Jadi apa yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul, yaitu sifat wajib bagi mereka, sifat mustahil bagi mereka, sifat jaiz bagi mereka, dan ismahnya mereka, yaitu ismah. Ismah itu terjaganya mereka daripada dosa. Wa adaduhum al-mazkur fil Quran, dan jumlah-jumlah mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran. Al-wajib bihaqqihim alaihi salatu wassalam. Yang pertama menjelaskan masalah sifat wajib bagi Rasul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-Nazim rahimahullah taala, berkata an-Nazim Sayyid Al-Marzuki di dalam kitab beliau mengatakan arsala anbiya zawil fatana bisidqi wat tabligh wal amanah. Nabi itu diutus zawil fatana, memiliki kecerdasan, bisidqi, dan dengan kejujuran, wat tabligh,
dan menyampaikan, wal amanah dan amanat. Jadi sifat-sifat wajib bagi Nabi yaitu ada 4. Yang pertama fatana, artinya cerdas, as-sidq, jujur, at-tabligh, menyampaikan, wal amanat dan amanat. Jadi ada 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Al-mufradat, kemudian menjelaskan kosakata daripada bait syair tadi. Anbiya bihazbil hamzah al-mamduda lid-darurah. Kan ada nabi. Nabi itu mufrad, 1. Jamaknya anbiya. Di dalam syair ini dia disebutkan hamzahnya. Bihazbil hamzah al-mamduda. Dihapus hamzah yang terletak setelah alif. Lid-darurah. Karena darurat syair. Biasa dalam syair itu kadang ada pengurangan, penambahan biasa. Jam'un nabi, waqad taqaddam ta'rifu. Anbiya jamak daripada kata nabi. Nabi 1, kalau anbiya nabi-nabi. Waqad taqaddama ta'rifu. Telah dijelaskan ta'rifnya, penjelasannya sebelumnya. Nabi itu insan zakar nukhrin min bani Adam, salim min mufaradit tab'an, uhiya ilaihi bi syara' ya'mal bih. Nabi itu adalah manusia laki-laki merdeka dari golongan manusia yang selamat daripada hal-hal yang membuat manusia lari darinya. Dan ini intinya, uhiya ilaihi bi syara' ya'mal bih. Diberikan wahyu kepadanya syariat untuk dikerjakan diri dia sendiri. Berbeda sama Rasul. Yang terakhir tadi bedanya. Kalau Rasul dia uhiya ilaihi bi syara' ya'mal bihi wa yu'mar bit tabligh zalika syara'. Kalau Rasul diberikan wahyu juga. Dan diamalkan juga dan disuruh diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Itu beda Nabi sama Rasul. Jadi kalau Rasul pasti Nabi. Kalau Rasul pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Lanjut. Al-fatana. Kemudian menjelaskan masalah fatana. Fatana kamaluz zaka wa hiddatul aqli fi ilzamil husum fil muhajajah. Fatana yaitu artinya cerdas. Kamaluz zaka. Cerdas itu apa? Kamaluz zaka. Sempurnanya pemikirannya. Sempurnanya pikirannya. Wahiddatul aqli. Dan tajamnya pemikirannya, akalnya. Fi ilzamil husum fil muhajajah. Di dalam mengalahkan musuh fil muhajajah. Di dalam beradu argumentasi ataupun berdebat. Jadi fatana cerdas itu adalah sempurnanya kepintarannya, wahiddatul aqli dan tajamnya pemikirannya, fi ilzamil husum di dalam mengalahkan musuh-musuhnya, fil muhajajah di dalam argumentasi ataupun berdebat. Wa ibtalu da'awihim al-batilah dan mengalahkan tuduhan-tuduhan mereka yang salah. Jadi fatona itu adalah sempurnanya akal mereka, sempurnanya kepintaran mereka dan tajamnya pemikiran mereka untuk melawan musuh-musuhnya di dalam berdebat dan mengalahkan tuduhan-tuduhan mereka yang salah. Itu fatona. Kemudian as-sidq. Apa itu as-sidq? Jujur. Mutabaqatu khabaruhum lil waqi'. Jujur adalah sesuai apa yang mereka kabarkan lil waqi', atas yang terjadi. Sesuai apa yang mereka kabarkan atas yang terjadi. Jujur itu sesuai apa yang disampaikan. Itu jujur. Kalau bohong itu apa? Berarti kebalikannya. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Selanjutnya yang ketiga, at-tabligh. Sifat wajib bagi Nabi yang ketiga yaitu at-tabligh. Apa at-tabligh? Menyampaikan. Apa maksudnya? Ta'limuhumun nas syara'illah. Mengajarkan kepada manusia syariat-syariatnya Allah. Yarshuduhum ila sa'ada fid dunya wal akhirah. Supaya mereka diberikan petunjuk untuk berjalan di dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi at-tabligh sifat yang ketiga yaitu at-tabligh menyampaikan, yaitu Nabi menyampaikan ataupun mengajarkan kepada manusia semua apa yang Allah berikan, Allah yang perintahkan daripada syariat-syariat Allah, tidak lain untuk memberikan mereka hidayat, menunjukkan kepada mereka jalan ila sa'adah, kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian al-amanah, sifat yang keempat daripada sifat wajib bagi Rasul dan Nabi, al-amanat. Al-amanat yaitu artinya amanat, sama, amanat.
ismatuhum zahiran wa batinan min at-talabbus bimanhiyati anhu walau nahiya karaha. Amanan itu adalah terjaganya mereka zahiran wa batinan, baik secara zahir ataupun batin, baik secara perilaku yang nampak ataupun yang batin, yang dalam hati mereka. Minat talabbus bimanhiya anhu. Terjaganya dari apa? Terjaganya dari mengerjakan minat talabus, daripada mengerjakan biman hiyati anhu, dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, walau nahiya karaha, walaupun hal yang dilarang tersebut adalah yang bersifat makruh. Jadi Nabi dati ngerjakan makruh, apalagi yang haram, dosa. Kata Nabi yang mengerjakan hal-hal yang haram. Jadi kalau ada Nabi melakukan hal yang makruh, itu bukan fi manzilatil karohah di magam Nabi. Bukan makruh hal tersebut untuk Nabi, tapi litablighil ummah, untuk menjelaskan umat. Misal, contohnya, Nabi misal pernah kencing tegak misalnya, itu menunjukkan bahwasanya boleh kencing tegak. Nah, ditabligh untuk menjelaskan pada umat bahwasanya hal tersebut boleh. Jadi ada misal Nabi mengerjakan makruh, hal tersebut bukan makruh bagi Nabi. Bahkan hal tersebut wajib. Karena wajib bagi Nabi apa? Tabligh. Menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Kemudian selanjutnya asyarah. Menjelaskan daripada bait syair tadi. Yajib ala kulli mukallafin ay ya'taqida anna lillahi ta'ala anbiya wal mursalin. Wajib bagi setiap mukallaf, baligh aqil, untuk berkeyakinan berkeyakinan anna lillah, bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anbiya wal mursalin, memiliki para nabi dan para rasul. Wajib kita orang yang sudah baligh, orang yang berakal, mukallaf, itu berkeyakinan bahwasanya Allah memiliki para nabi dan rasul. Qala ta'ala, dalilnya amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dalilnya bahwasanya amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, telah beriman rasul dengan apa yang diturunkan oleh Allah daripada Tuhannya, dan begitu juga para orang mukmin. Kullun amana billah, mereka semua beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan para malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya yang lain juga. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, kita tidak memisahkan di antara seseorang daripada nabi ataupun rasul dengan rasul yang lainnya. Ini maksudnya tidak memisahkan daripada risalahnya, diutusnya. Tapi kalau misal kita membedakan dalam kedudukannya, emang adanya kedudukan yang beda. Sebagaimana yang dijelaskan ada namanya Nabi Ulul Azmi. Ada tingkatan-tingkatannya Nabi itu. Ada 25 Nabi itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada namanya Ulul Azmi, orang Nabi-Nabi pilihan. Ada 5. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Sesuai kesusahan mereka di dalam dakwahnya mereka. Dan di dalam ulul azmi itu ada juga yang paling afdal daripada 5 itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi maksud di dalam ayat ini tidak memisahkan seseorang daripada rasul lainnya, itu bukan derajat tapi risalah, seperti yang ada terjadi di Yahudi ataupun Nasrani. Mereka itu memisahkan, maksudnya Nabi Isa itu nabi, selainnya bukan nabi. Nah itu, jadi memisahkan risalahnya, rasulnya. Jadi rasulnya dianggap yang lain. Nabi Isa yang dianggap nabi sama rasul sama mereka. Gitu orang Yahudi. Nabi Musa dia menganggap Nabi Musa, selainnya bukan nabi. Nah kita tidak cek itu. Kita menganggap seluruh nabi itu nabi yang emang benar. Musa, Nabi Isa, semuanya nabi. Yang beda itu kedudukan mereka. Boleh, jadi boleh memisahkan kedudukan mereka. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan kami mendengarkan dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa ilaikal masir. Wa alaihi, selanjutnya wa alaihi ay ya'rifa ma yajib fi haqqihi ma yastahil wa ma yajuz alaih. Dan
Harus juga, wajib juga bagi orang mukallaf ayya'rifah, mengetahui nama-nama Nabi. Tidak mengetahui nama-nama Nabi. Tidak wajib. Jadi tidak wajib kita hafal. Tidak. Atau bahasa di sini tuh mengetahuinya secara ijmali, secara mujmal. Yang wajib itu secara mujmal. Macam mana secara mujmal itu? Lau arada ala mukallaf wahid minhum lam yunkir nubuwatihi wala risalati la hifzu asma'ihim. Secara ijmal itu apa? Jikalau disodorkan kepada orang mukallaf salah satu nama mereka daripada para nabi, lam yunkan nubuwati, dia tidak mengingkari kenabian dan kerasulan tersebut. Nah, hari ini udah dijelaskan sebenarnya. Jadi ada misal Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nabi bukan? Nabi. Nah, itu udah cukup. Tidak mengingkari kenabiannya. La hifzu asma'ihim, tidak wajib menghafalkan nama-namanya. Tapi untuk kita orang muslim jangan tidak hafal nama nabi-nabi kita, dewek. Ada yang lain, giliran yang lain hafal. Nama pemain bola, dan nama yang lain-lain hafal. Kalau dia nama nabi, tidak hafal, sayang. Jadi afdolnya hafalkan nama nabi. 25 nabi, tidak banyak. Itu yang wajib diketahui. Yang tidak wajib diketahui lebih banyak lagi. Dan kalau pengen tahu jumlahnya, nabi itu 124.000 yang tidak diketahui. Kalau Rasul 313. Itu hal yang wajib pertama kita harus ketahui. Wajib mengetahui nama-nama mereka. Wa alaihi juga ma yajib fi haqqihim, dan wajib juga kita mengetahui apa hal-hal yang wajib ataupun sifat-sifat wajib bagi mereka. Wa ma yastahil wa ma yajuzu, dan wajib juga kita mengetahui sifat-sifat mustahil bagi mereka, wa ma yajuzu, dan apa hal-hal yang ataupun sifat-sifat yang boleh bagi mereka. Fal wajib fi haqqihim arba' sifat. Maka sifat wajib bagi Rasul ada 4 sifat. Mungkin ini di pertemuan selanjutnya, insyaallah. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita bahas per detail. Sifat wajib itu apa be? Yang pertama fatona tadi. Fatona itu ada dalil aklinya, ada dalil akalnya, ada dalil Qur'annya. Sifat syidik ada dalilnya, dalil akli dan dalil Qur'annya. Tabli begitu juga ada dalil Qur'annya dan dalil aklinya. Amanat begitu juga ada dalil Qur'annya dan dalil aklinya. Mungkin insyaallah di pertemuan selanjutnya. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat. Sami'na ala taksir fa inni malabisirin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma ta'lim wal ifada istifada wal hasana kama sunnah kitabillah wa sunnati rasulillah wa da'wati ila Allah wa da'wati ila khairi wa rahmatihi wa qurbi wa sawabi billahi ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah hadirin rahimakumullah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah di masjid yang insyaallah penuh rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sedikit menyambung dari kitab Faidul Muhtara, masih tentang az-zuhud dari dunia. Tentang zuhud dari dunia. Ini cerita tentang Hasan Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini mungkin cerita sering kita dengar, tapi yang jelas ya mudah-mudahan jadi motivasi kita untuk zuhud dan kita ada suzon dengan ulama yang rajin atau yang banyak duit. Wong soleh, kiai, habib yang mungkin rezekinya banyak, ya tidak boleh kita seuzon dengan mereka. Bukan berarti mereka itu tidak ada zuhud ani dunia. Nah ini contohnya, yaitu Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, anaknya Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau annahu arsala syai'an min tamar ilal Basra. Jadi ada keluhan, ngomong dengan beliau kan, atau bertanya.
antum ini ulama, tapi ngapo banyak duit kan, atau ngapo tajir. Nah, akhirnya beliau ngatakan, bukan aku yang nak dunia, tapi dunia yang datang. Nah, dibuktikan oleh beliau kan. Kumo Hadramut beliau kirim ke Basro. Basro ini tempatnya kurma yang bagus-bagus. Irak, kalau kita jengok banyak kan. Kurma-kurma yang lemak-lemak ini di sini, yang dari Irak lemak kurmanya. Kalau Yaman, apalagi Hadramut, ya kurmanya biasa. Jual kurma di tempatnya kurma, bahkan kurmanya bagus-bagus. Wong kalau yang pedagang mungkin logika mereka ada masuk kan. Ini ya salah tempat, jualan di tempatnya wong yang banyak kurma. Tapi subhanallah falamma wasala ilaiha waqa'a syai'un min as-saqam finnas. Saya tahu pas kurmanya Habib Husain nyampe ke Basra, di Basra lagi ada penyakit. Manusia wong lagi ada wabah lah penyakit. Puasa akhirnya di antara mereka bingung obatnya kan, tidak ketemu obatnya. Akhirnya mereka fa'akhadhu bi qasdi barakah. Akhirnya mereka membeli kurmanya Habib Husain ini dengan niat mengambil keberkahan. Jadi balik-balik tergantung niat. Kalau niat kita bagus, sampai berkah, dapat minum bekas wong soleh. Kita niatkan mudah-mudahan berkah. Kalau penyakit dia disembuhkan, kan? Berkah baru dapat. Kalau cuma asal-asal minum banyak tidak kati niat itu tidak kenal. Jadi niat kita yang itu minum zam-zam pakai niat kita, niat apa pengen apa kan. Nah, jadi akhirnya beli kurma teh niat berobat, biar jadi obat. Akhirnya sembuh, si wong sembuh, dua wong sembuh kan. Sampai akhirnya nyebar bahwasanya kurma ini obat. Akhirnya banyak wong beli. Sampailah dijual si kurma itu dengan dinar, dengan 1 dinar. Padahal mungkin biasanya 1 dinar pakai dapat sekilo. Tapi ini sebiji kurma dijual 1 dinar. Karena obat tadi. Akhirnya subhanallah, tidak tahu banyak untungnya kan. Dari situ banyak hasil. Falamma atau bidanani, balik pegawainya Habib Husain bawa 2 dinar yang banyak. Akhirnya sampai situ beliau ngomong. Kata beliau, alam aku lakum inni la uhibbu dunya. Bukankah aku sudah ngomong sama kalian aku tidak ada cinta dunia. Aku tidak ada cinta dunia. Walakinnaha hiya tuhibbuni. Tapi dunia yang cinta sama aku. Dunia yang senang sama aku. Kan malah ini wong soleh. Jangan heran. Kita juga ada kiai kan. Mungkin yang udah sepuh-sepuh itu rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka sabar dulu. Masa dakwanya mereka susah. Misalkan ada kiai siapa misalnya di Jawa tuh Kiai Maimun Zubair siapa sampai presiden deh sampai tempat dia. Nah, ini mereka udah dimudahkan oleh Allah. Tapi dulunya mereka sabar juga kan. Qala Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri tabi'in. Ada yang ngatakan 70 sahabat yang beliau jumpai kan. Nah, jadi ada jelas zaman Sayyidina Utsman ketemu beliau. Beliau pernah melihat Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai beliau mengatakan, beliau ngomong, kalau bukan karena lupa, maka apakah ceritakan kejadian-kejadian? Karena waktu itu umur beliau lumayan. Pada 14 tahun, 17 tahun. Waktu meninggal Sayyidina Utsman. Tapi karena lupa, jadi aku udah baca ceritakannya. Nah, beliau ini dapat keberkahan juga, ketemu dengan atau dapat keberkahan istrinya Nabi, Ummu Salamah. Jadi dulu ibunya ini hamba sahaya. Ibunya Hasan Al-Basri ini hamba sahaya. Pembantunya Ummu Salamah, istri Nabi kan. Tidak tahu akhirnya ibunya lagi keluar, nangis. Akhirnya sama Ummu Salamah digendong. Maka ada riwayat disusui. Tapi kita tadi berkah dari istri Nabi, digendong istri Nabi, disusui oleh istri Nabi, tidak tahu akhirnya jadi berkah kan. Jadilah Imam Hasan Al-Basri. Nah, beliau mengatakan, Yahudu ahaduhum
dirham ala dhafrihi fayukhbiruka bizinatihi atau biwaznihi. Jadi ada wong hebatnya dia dengan berdagang, megang barang dia tahu ukurannya. Megang ini, oh sekilo ini, oh ini semato, tahu megang. Pas ditimbang pas, karena seringnya dia jadi ahli ini yang di dalam berdagang. Ada wong taunya di dunia seperti itu sampai kan megang dia tahu. Atau kalau misalkan bahan, nyingok dia tahu. Pakaian wong tahu dia ini kain ini misalkan harganya sekian atau baju ini tahu karena bagusnya apa ilmu dia kan tahu. Yang mana yang asli, yang mana palsu baca medakan. Biasanya kalau pedagang itu tahu. Yakni min siddati ma'rifatihi bi umuri dunia, yaitu karena hebatnya dia di dalam perkara dunia. Walau sa'altahu an suruti taharah, tapi kalau kita tanya tentang agama, kita tanya dia tentang bersuci. Mana syarat bersuci? Wasolat dan salat. Apa rukun-rukun salat? Lam ya'rif. Dia tidak tahu. Lam ya'rif shay'an minha. Nah itu zaman sekarang. Banyak orang yang tidak tahu. Kalau tidak ada kita yang tahu, ya kesian mereka kan. Ibadahnya tidak sah. Yang hadir majelis, alhamdulillah. Kita wong-wong pilihan. Sholat kita, ibadah kita insya Allah aman lah. Kenapa? Karena kita tahu hukumnya. Tapi wong, ada kaget mungkin pakaiannya lebih hebat dari kita. Mungkin maki imam, maki serban kan. Tapi kalau tanya rukun sholat tidak tahu mereka kan. Nah, jadi apa sayang ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak ada sempurna rukunnya. An Salman Al Farisi. Yang faedah ketiga terakhir. An Salman Al Farisi. Dari Salman Al Farisi. Salman Al Farisi ini dikatakan wong Persia yang pertama kali masuk Islam atau wong Persia masuk Islam. Salman ini sahabat yang luar biasa. Beliau ini mencari kebenaran. Dari Persia dia sengaja nak nyari Nabi Muhammad. Sampai lahir ditipu. Di perjalanan ditipu oleh orang Arab. Oh yo aku akan tunjukkan kau di mana Muhammad. Datang sampai sekelompok orang ini kan. Datang sampai di Arab. Salman ini dijual uang kan. Jadi kelompok tadi mudi ke dia. Duit dia dimbe, akhirnya dia dijadikan hamba sahaya dijual. Tapi subhanallah nanya akhirnya ketemu dengan Nabi Muhammad. Akhirnya nengok. Akhirnya beliau mencari ciri-ciri Nabi Muhammad itu beliau menerima hadiah tapi tidak ada menerima sedekah. Beliau yang sering kita dengar, beliau bawa kurma. Beliau menunjuk Nabi kurma, dia ngomong, wahai ya Rasulullah, ini sedekah dari aku. Sama Nabi dimbe, tapi tidak dimakan ke sahabat-sahabat. Datang lagi, berapa hari dari situ bawa kurma, dia ngomong, ya Rasulullah, ini hadiah dari aku. Nah, pas tengah hadiah sama Nabi dimakan sedikit, habisnya dibagikan ke sahabat-sahabat. Jadi Nabi makan. Akhirnya dia marahin Nabi, dia ngomong, ya Rasulullah, jadi aku ngetes. Karena tanda kenabian itu, aku dari dulu pengen ketemu dengan kau. Kan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Tanda kenabian sebagian tidak aku tahu, tapi aku nanya sekolah lagi. Yaitu tanda kenabian, khatamun nubuwah di belakang Nabi. Kan tanda kenabian, pengen nyingok dia. Akhirnya ditunjukkan oleh Nabi. Nyingok sama. Nah, jadi beliau juga yang mengusulkan menggali Khandaq ketika peperangan Khandaq, Salman Al Farisi. Karena kebiasaan orang Persia itu. Bahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau termasuk orang panglima perang. Karena pintar masalah perang, diangkat untuk melawan wong Persia di zaman itu, termasuklah Salman Al Farisi. Meninggalnya di zaman Sayyidina Utsman. Nah, jadi beliau juga diriwayatkan pernah
Kalau saya Salman ini. Yang ketika ketemu dengan Nabi, dia nak sujud. Nak sujud. Ini kalau yang apa ingat berapa tahun yang lalu Ziarah Kubro kan. Syekh Khotib membawakan cerita ini. Jadi apa namanya, sujud di hadapan Nabi karena dia nyingok, karena kebiasaan orang Persia itu kalau nyingok rajonya dia sujud. Sujud dihalangi oleh Nabi, diangkat oleh Nabi ya. Jangan. Kata Nabi, kalau seandainya ada uang manusia yang boleh sujud dengan manusia, maka aku perintahkan seorang istri sujud dengan suaminya. Berarti tidak boleh manusia sujud dengan manusia. Ini besarnya hak seorang suaminya. Jadi bininya sujud kepada suaminya. Nah ini di akhir zaman macam. Kita juga sekarang fitnah. Ya mungkin sering lah yang buka TikTok atau apa ini yang viral ini kan. Film sengaja menghinakan Islam, apalagi ulama-ulama. Ada foto ya film bid'ah itu ya, yang nyium kaki kiai itu ulama itu. Nah, itu kan ya penghinaan. Itu Islam berarti yang ngajarkan kiai itu. Jadi biar kesannya ulama itu tidak benar kan. Wong pakai pakaian itu tidak benar. Nah, ini cerita tentang Salman. Balik lagi ke sini. Beliau Salman Al-Farisi min qauli la takunanna in istata'ta awwala ma yadkhulu suqa wa la akhira ma yakhruju minha. Kalau bisa kau jangan uang yang pertama masuk pasar. Dan jangan juga kau orang yang terakhir keluar dari pasar. Masuk pasar siang dikit tidak apa-apa lah. Sekarang berpuluh lah secepatan ya. Tapi kata Salman bagusnya kalau kaca kau jangan pertama kali uang yang masuk pasar. Dan jangan terakhir keluar, paling terakhir tutup. Uang udah tutup kalau kita yang terakhir. Jangan. Fa'innaha ma'rakatu syaitan. Karena pasar itu adalah tempat medan peperangan setan. Setan itu di situ kumpulnya. Dan disitulah wabiha yang sibu rakyata. Di situ ditancapkan benderanya setan. Jadi tempat setan itu di pasar. Kita juga. Di mana banyak premannya di pasar. Di mana banyak penipuannya di pasar. Tempat yang memang di situ banyak setannya. Kalau masjid banyak ibadahnya, kan tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan di dalam Fisahihi An Salman qala Rasulullah SAW, Nabi pernah bersabda, la takun awwala ma yadkhulusu. Kata Nabi, jangan kau orang yang pertama kali masuk pasar. Wala akhira ma yakhruju minha. Jangan juga kau orang yang terakhir keluar dari pasar. Fiha badi syaitan wa farras. Di situ berteloknya setan dan ngerem. Setan itu di situ senangnya di pasar itu kan. Nah, ini gambaran bahwasannya tidak boleh kita lama-lama di pasar. Kecuali kalau memang ada kebutuhan, udah ke sana. Atau yang gawe kita boleh, tapi jangan terlalu berambisinya. Karena rezeki itu Allah yang menentukan. Kita cuma ikhtiar, ketentuan hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tentang zuhud dari dunia. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik hidayah serta amal apa kita dengar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Muftahibah rahmatillah adada ma fillah. Salatan wa salaman daimaini bidawam insya wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang di malam hari ini kita masih diberi kekuatan Islam dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala mampu kita bertemu kembali di majlis yang insyaallah berbarokah di dalam konsep kitab-kitab yang berbarokah. Pembukaan majlis ini insyaallah asal niat yang baik di dalam menuntut ilmu, memahami niat kita, memahami semangat kita, insyaallah ilmu yang kita dapatkan barokah. Karena dengan kita rutin istiqomah dengan niat yang baik, suatu saat kita akan mendapatkan dan mengetahui keberkatan ilmu yang kita dapatkan. Jangan kepengen kita naik instan, jangan kepengen cepat. Yang penting ketika pada saat kita merasa niat baik dalam menuntut ilmu dengan semangat serta istiqomah, disitulah kita akan mendapat kejadian itu tujuannya. Tujuan kita akan menjadi di orang baru, jadi orang alim dan lain sebagainya. Kita sekarang hasilnya ketika kita mampu istiqomah di dalam menuntut ilmu, itulah puncak. Para solihin mereka bahkan ulama-ulama tapi kepengen menjadi orang di akhir hayatnya menjadi thalabul ilm, menjadi orang yang menuntut ilmu. Jadi ketika kita mampu hadir di majelis taklim itu sudah luar biasa. Manfaat terlebih lagi kita memiliki kawan-kawan yang baik. Maka di dalam kitab Zabur Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam dikatakan ada al-aqil al-hakim la yaqul sa'ati min arba'i sa'at. Orang yang berakal, orang yang bijaksana itu adalah waktunya tidak ada sepi dari 4 perkara. Ada 4 waktu yang dilakukan oleh orang yang berakal dan bijaksana. Pertama adalah waktu yang kita gunakan ini saatin, satu saat yaitu satu waktu yang kita digunakan munajat ila rabbih, itu munajat kepada Tuhan. Gunakan waktu itu kita munajat, curhat sambil sholat lima waktu. Waktu-waktu kita ada namanya kita di waktu. Jadi setiap saat ada curhat kepada Allah. Dia munajat kepada Allah. Itu penting, setiap saat harus ada. Kemudian saat ini hasibun nafsahu, yang kedua waktu untuk kita mengoreksi diri. Koreksi diri kita sejauh mana ilmu yang kita dapatkan, amal yang kita lakukan. Kita mengoreksi diri harus ada setiap saat. Itu kalau kita namakan orang yang berakal bijaksana dalam menggunakan waktunya kita. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, saatin ziarah ila ikhwani ayyahbirahu uyubi nafsihi, menziarahi atau mendatangi saudara-saudaranya yang mengabarkan kepada dia aib dirinya. Jadi kalau kita punya kawan yang mengabarkan aib kita, kawan kita mendatangi kawan atau saudara yang mengabarkan aib-aib diri kita, bukan muji kita ya. Sahabat yang baik itu kalau kita datang itu menunjuk tahu kekurangan kita, aib kita. Kita kadang-kadang senang kalau punya kawan muji kita. Itu bukan kawan kita. Kawan itu datang kadang-kadang menunjuk tahu aib kita. Kawan buang ini, kawan buang ini, kawan buang itu bagus. Jadi ada waktu yang kita memang datang kepada saudara-saudara kita di majelis taklim. Kalau salah ada kawan, kita tahu kita salah kau. Itu tidak benar, itu kurang bagus. Ini kawan kita ni. Harus ada model itu. Punya uang yang model. Mengabarkan aib-aib kita. Kalau yang memuji kita ya, bukan kawan kita. Oh, itu aslinya ni adalah kawan yang bertunjuk waktu setiap saat
datang kepada kawan kita yang mengabarkan aib-aib kita, menunjuk tahu kekurangan kita. Itu yang harus saya juga setiap saat. Waktu kejadian yang keempat baru adalah menikmati kelezatan yang halal. Nah, ini yang halal, dan mau makan atau mungkin jalan-jalan itu untuk diri kita. Ya senangkan diri kita, tapi yang halal, bukan yang haram. Baik itu mungkin itu makan, jalan-jalan, senangkan ada waktu. Yuk waktu kita, karena itulah orang yang berakal, orang yang bijaksana tidak lepas dari 4 waktu yang dihidup pada diri. Jadi waktu menajat, mengoleksi diri, kemudian datang kepada kawan, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat yang mengamalkan kekurangan kita. Dan yang keempat, kelezatan, kenikmatan dunia yang halal. Nah, itu yang adalah pasti. Karena kita juga ada untuk metode refleksi, untuk senang-senang, tapi yang halal. Jadi 4 ini baru dinamakan orang berakal. Biasanya 4 ini kadang-kadang didapatkan itu di majlis taklim, dapat kita mengajar, doa, zikir, dan yang sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengoleksi di dalam majlis taklim. Di situ ada kawan yang mengabarkan kekurangan-kekurangan kita. Dan ya lagi kelezatan dunia. Bagian majlis taklim makanan halal, makanan. Nikmat itu jangan lepas dari ini. Bagi orang-orang yang rutin majlis taklim itu dia orang yang berakal. Maka akalnya dan juga bijaksana di dalam apa. Makanya ini bukan